Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Haji Sudarto yang kita hormati, Bapak Ibu yang telah bergabung, dan insya Allah nanti yang lainnya juga akan segera bergabung dengan kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu di tanggal 1 Dzulhijjah. Kemarin sore Pak Menteri Agama Gusmen mengumumkan isbat nikah sesuai dengan yang sudah beredar jadwalnya, jadi tidak ada perbedaan. Hari ini tanggal 1 Dzulhijjah dan insya Allah kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan Idul Adha itu tanggal 20 Juli yang akan datang. Tetapi tentu ada amaliyah-amaliyah yang utama yang bisa dilakukan sepanjang setidaknya 10 hari awal ini, di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, bahkan mungkin tentu saja tanggal 13 terakhir hari tasyrik, itu ada banyak amaliyah yang bisa dilaksanakan sebagai keutamaan-keutamaan. Oleh sebab itu pagi hari ini insya Allah nanti kita akan ngaji bersama Pak Haji Sudarto untuk mengetahui amalan-amalan apa yang utama bisa dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Tentu ya sekamat-kamat sedapat mungkin kita bisa melaksanakan. Kalau bisa semuanya ya semuanya, kalaupun belum mungkin bisa sebagian. Tapi intinya pertama kita perlu mengetahui, kemudian bagaimana itu bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita ala qadril imkan. Barangkali itu, dan saya ini jadi host mendadak ya, karena Mas Ali yang biasanya menyiapkan segala sesuatunya itu karena istrinya kemarin positif di pengantin baru. Itu kalau positif sebenarnya biasa ditunggu, kemarin sempat diguyani gitu. Tapi positifnya bukan positif karena pengantin, tetapi karena COVID, sehingga kita doakan semoga segera sembuh, tidak banyak hal yang mempengaruhi begitu, termasuk semuanya. Saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, mungkin jamaah kita, memang saat ini cukup banyak yang informasinya cukup banyak, meningkat begitu. Semuanya kita doakan semoga segera sehat, pulih, dan kemudian bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Amin. Saya kira itu sebagai pengantar. Oleh sebab itu mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Pak Haji Sudarto kami persilahkan untuk materinya, dan barangkali nanti bisa disisihkan waktu untuk bisa dialog tanya jawab. Kita semua akan monggo. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam rangka kita melanjutkan kajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pakem. Nah, setelah kami menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Rasulullah, adalah kita awali dengan menyimak firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim wala tadlimu fihi na anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Itu adalah merupakan ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Zalikat dinul qayyim, itu adalah ketentuan agama yang lurus. Maka jangan sekali-kali engkau di bulan yang hurum itu berbuat aniaya terhadap dirimu. Dan perangilah orang-orang musyrik secara kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu secara kafah. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwa firman Allah sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan hurum. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal arda as-sanatu isna syara syahrun minha arba'atun hurum salasun mutalawiyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab wa mudhar baina jumada wa sya'ban. Rasulullah terangkan pada kita bahwa zaman ini terus berjalan, zaman ini terus berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan hitungan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, salasun mutalawiyatun yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang 1 adalah Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadis Tsani dan Sa'ban. Jadi ini keterangan atau penjelasan Rasulullah tentang firman Allah 4 bulan hurum, yaitu Dzulqa'dah yang kemarin sudah kita tinggalkan, Dzulhijjah yang sekarang kita baru memulainya, dan nanti Muharram, dan Rajab Mudhar. Saya beri keterangan sedikit mengapa disebut Rajab Mudhar dan diberi keterangan antara Jumadis Tsani dan Sa'ban. Karena kala itu Rajab itu ada 2, Rajab Mudhar dan Rajab Rabi'ah. Rajab Mudhar itu yang terletak di antara Jumadis Tsani dan Sa'ban, sedangkan Rajab Rabi'ah itu yang terletak antara Sa'ban dan Syawal yang sekarang kita sebut dengan bulan Ramadan. Maka di hadis ini masih dijelaskan tentang Rajab Mudhar. Nah, jadi kita pahami 4 bulan hurum 3 berurutan, baru saja yang Dzulqa'dah kita tinggalkan. Sekarang kita masuk di bulan Dzulhijjah, bulan kedua dari bulan yang dimuliakan. Di mana para ahli tafsir memaknai ayat 36 At-Taubah itu bahwa barang siapa beramal, melakukan kebaikan, melakukan amal saleh di bulan-bulan hurum itu akan diberikan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan amal saleh kebaikan yang sama di luar bulan hurum. Sebaliknya,
kemaksiatan yang kita lakukan. Halo Pak Darto. Dihidupkan dulu mic-nya. Ya, Allah, sedikit aja tadi kok. Nih, kita lanjutkan. Jadi di 4 bulan hurum itu kalau kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, pahalanya akan dilipat gandakan. Sebaliknya kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan hurum itu juga akan diberikan hukuman yang lebih besar daripada kemaksiatan yang sama di luar bulan hurum. Maka ini memberikan motivasi pada kita di bulan-bulan hurum itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, kita memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh, dan meminimalkan, menghilangkan, menghentikan kemaksiatan kita. Nah, sekarang kita sudah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah. Banyak hadis-hadis dari Nabi SAW yang menerangkan keutamaan bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu habu ilallah min hadhil ayam, yakni ayamul asr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji bidzalika min syai'." Mamin ayamin akhabu ilallah, tidak ada hari-hari yang al-amalu sholihu, amal soleh, amal kebaikan, akhabu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10, daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, hari yang 10, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah tertanam dalam diri para sahabat bahwa amalan yang paling utama, paling dicintai oleh Allah itu jihad fisabilillah. Maka ketika Rasulullah menyampaikan amal soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu amal yang paling dicintai oleh Allah, maka para sahabat qalu ya Rasulullah, bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, meskipun dengan jihad fisabilillah? Qala walal jihadu fisabilillah. Jadi Rasulullah bersabda, meskipun jihad fisabilillah tetap saja lebih utama amal soleh yang dilakukan di awal atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, seorang yang keluar untuk berjihad dengan diri, dengan jiwa raganya dan hartanya, kemudian tidak kembali. Artinya, keutamaan, kecintaan Allah terhadap amal-amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu yang bisa menyamai kecintaan Allah, yang bisa menyamai keutamaannya, hanya jihad sampai syahid. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan a'dhamu wa akhabu, hari-hari yang paling agung
paling dicintai oleh Allah. Jadi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu tidak hanya paling dicintai oleh Allah, tapi adalah amal soleh yang paling agung. Kemudian kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan lafal azka wa ahabbu wa a'zamu ajra. Jadi amal yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah itu paling suci, paling dicintai oleh Allah, dan paling besar pahalanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari hadis-hadis ini bisa kita pahami, kita diberikan motivasi untuk melakukan berbagai macam amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, karena keutamaannya, karena kecintaan Allah kepadanya, karena pahalanya yang sangat besar. Nah sekarang amal soleh apa yang disyariatkan, dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Tentu yang pertama dan yang paling utama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaya ilal jannah. Jadi umrah yang satu ke umrah berikutnya itu adalah menghapus di antara menghapus dosa-dosa kesalahan kita di antara dua umrah itu. Dan haji mabrur itu tidak ada lain pahalanya kecuali surga. Tapi sama-sama kita pahami 2 tahun ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena pandemi COVID. Tahun yang lalu ada sebagian warga kita Indonesia yang telah berada di Arab Saudi bisa diberi kesempatan melakukan ibadah haji umroh. Sekarang kita tidak tahu apakah ada warga kita yang diberi kesempatan atau tidak, tapi secara umum tidak diberangkatkan. Ya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa, jamaah kita, umat Islam di Indonesia, di seluruh dunia juga bisa melaksanakan amal yang utama itu. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan kaitannya dengan yang sering kita jumpai ketika jamaah haji berada di Madinah. Mereka berupaya untuk bisa melakukan sholat arba'in. Karena sholat 40 waktu di Masjid Nabawi itu akan diberikan 2 kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari sifat nifak. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat 40 waktu di Masjid Nabawi itu hadisnya dhaif. Ada hadis yang sebagian ahli hadis mengatakan hasan, ada sebagian mengatakan sahih, itu berkaitan dengan sholat arba'in, tapi bukan 40 waktu sholat, bukan 40 sholatan, tapi arba'ina yauman. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sholla arba'ina yauman lillah fi jama'atin yudariku takbirul ula, barang siapa yang sholat 40 hari lillah karena Allah, fi jama'atin dengan berjamaah,
tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, tidak telat, kana lahu baro'atani, baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Dia akan diberikan 2 kebebasan, bebas dari siksa neraka dan bebas dari sifat nifaq. Ya, barangkali ini yang bisa kita ambil di hari-hari yang mulia ini, kita memulai sholat jamaah setidaknya 40 hari tidak pernah telat. Nah, mestinya fi jamaatin ini dalam konteks hadis ini adalah jamaah di masjid tentunya. Tapi karena kondisi tentu saja bisa juga dimaknai karena kita dianjurkan tidak jamaah di masjid, ya bisa jamaah di rumah. Ini akan lebih memudahkan kita, tidak terlambat satu keluarga ya, selama 40 hari. Nah, ini kita mulai di hari-hari yang mulia ini. Saya kira ini satu hal yang sangat bagus. Dan nanti ketika kita sudah memungkinkan untuk jamaah di masjid, ya kita manfaatkan motivasi ini untuk kita selalu berjamaah di masjid. Nah, kemudian amal lain yang dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa. Sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Karena di tanggal 10-nya tentu kita tidak boleh berpuasa. Diriwayatkan dari sebagian istri-istri Nabi bahwa Rasulullah SAW berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, hari Asyura, Ayyamul Bid, di 3 hari setiap bulan, dan hari Senin awal bulan, dan hari Kamis. Jadi ini sunnah fi'liyah. Rasulullah melakukan, Rasulullah melaksanakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Apalagi kalau kita melihat keutamaan puasa itu. Dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma min abdin yaumu yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahu anin nari sab'ina kharif." Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari karena Allah, kecuali Allah akan menjauhkan karena puasanya itu wajahu, dirinya, wajahnya dari neraka selama 70 tahun, sab'ina kharif. Jadi kalau kita berpuasa 1 hari, kita akan dijauhkan dari siksa neraka selama 70 tahun. Nah, kalau kita maknai 70 tahun perjalanan manusia umpamanya, ya kita sudah jauh sekali. Nah, apalagi kalau kita bisa melaksanakan 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau toh itu kita tidak bisa karena sekarang sudah tanggal 1, barangkali kita belum berpuasa, ya setidaknya tanggal 1 sampai tanggal 9 itu lebih banyak berpuasanya daripada berbukanya. Maka kita biasa ya bisa 8 hari atau 7 hari, bisa 6 hari, bisa 5 hari. 5 hari itu juga sudah lebih banyak. Atau setidak-tidaknya ya seperti yang sudah biasa kita lakukan, puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah. Tapi sebaiknya kita tingkatkan amaliyah kita di awal bulan Dzulhijjah ini, tidak hanya tanggal 9 Dzulhijjah, tapi kalau bisa 9 hari. Setidak-tidaknya lebih banyak puasanya daripada berbukanya di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kemudian
kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir dan zikir. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi yang saya sebutkan, itu diakhiri dengan lafal fa'aksiru bitahlil wa takbir wa tahmid. Fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah di hari-hari yang mulia itu, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu, untuk bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Nah, kalau dalam riwayat lain, Imam Bukhari menceritakan bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu keluar ke pasar. Kemudian keduanya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka orang-orang pasar juga ikut bertakbir. Nah, bagaimana kita mengamalkannya? Ya, mulai hari ini tanggal 1 Dzulhijjah kita memperbanyak takbir kita. Kita baca dimanapun kita berada. Kita baca sendiri-sendiri. Tidak usah berjamaah. Kita baca sendiri, kita di rumah, kita perbanyak takbir. Kita di tempat yang lain juga kita perbanyak takbir. Kemudian juga kita memperbanyak zikir. Di kajian yang lalu juga pernah kita sampaikan bagaimana keutamaan zikir dan zikir-zikir apa yang kita baca, waktu kapan kita baca zikir. Maka Rasulullah tuntunkan kepada kita setiap saat kita mengalami sesuatu itu kita berzikir. Mau tidur, kita berzikir. Bangun tidur, kita berzikir. Mau makan, tak ada makan, dan seterusnya. Dan zikir pagi dan petang. Ini hendaknya di awal bulan Dzulhijjah ini kalau yang belum merutinkan, mari kita mulai untuk kita rutinkan. Yang sudah mari kita tingkatkan. Itu jadi fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Kemudian amal soleh yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita bertaubat, meninggalkan segala maksiat dan dosa. Kita merasa bahwa dalam keseharian kita banyak melakukan kesalahan dan dosa. Maka saat ini mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kita banyak bertaubat kepada Allah, bertekad untuk menghentikan segala bentuk kemaksiatan kita. Setidak-tidaknya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya, setiap pagi, barangkali ba'da subuh ini bagian daripada zikir ketika pagi kita beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih itu sebanyak 100 kali. Ditambah pada waktu-waktu yang lain ketika kita menunggu sholat dan lain sebagainya. Marilah kita berbanyak. Kita minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali musibah pandemi yang berkepanjangan ini sudah 1,5 tahun belum dihentikan oleh Allah karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, yang banyak dilakukan oleh umat manusia. Maka tentunya di samping protokol kesehatan yang ditentukan itu kita patuhi, tapi kita bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, ini mesti kita lakukan. Karena hakikatnya semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Kemudian di samping hal-hal itu kita banyak melakukan amal soleh yang lain, termasuk tilawah Al-Quran. Kalau di Ramadan kemarin kita semangat, barangkali di bulan Syawal
Zulqa'dah kita agak menurun, mari di hari-hari yang sangat utama ini kita giatkan lagi. Apakah dengan sekedar membaca Al-Quran atau membaca dan memahami maknanya, atau muroji, mengulang-ulang hafalan kita, karena yang namanya hafalan kalau tidak diulang kita mesti lupa. Apakah kita menambah hafalan kita, tapi kita sempatkan di setiap hari kita berkomunikasi dengan Al-Quran. Kemudian juga memperbanyak sedekah. Terlebih saat ini banyak saudara-saudara kita yang memerlukan, barangkali saudara kita yang sedang melakukan isolasi mandiri, kita perlu ulurkan tangan pada saudara-saudara kita yang terdampak karena COVID-19 ini sangat memerlukan bantuan. Dan teman-teman kita relawan Muhammadiyah itu luar biasa kerjanya selama ini, dan mereka memerlukan APD dan lain sebagainya. Ini perlu kita bersama-sama, kita giatkan sedekah kita, infak sedekah kita di hari yang mulia ini, termasuk kita memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar di hari-hari yang mulia itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian nanti di hari Arafah tanggal 9 sampai hari Tasyrik terakhir tanggal 13 kita memang disyariatkan untuk memperbanyak juga takbir muqayyad yang lebih banyak kita baca ba'da sholat wajib ya. Tapi dari tanggal 1 ini kita memperbanyak takbir mutlak yang kapan di mana ya, ini kita lantunkan. Kemudian di tanggal 10 Zulhijjah tentu kita melaksanakan sholat Idul Adha. Mari ini tetap kita rencanakan, kita laksanakan. Jangan sampai ada anggapan itu kan hanya sunnah, tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Ya justru sunnah ini kita harus menghidup-hidupkan sunnah. Ya kalau di tanah lapang tidak memungkinkan karena kondisi, di masjid tidak memungkinkan karena kondisi, maka bisa kita lakukan di rumah-rumah kita. Tapi yang paling penting jangan abaikan karena hanya sunnah. Justru karena sunnah, apalagi di hari-hari yang luar biasa ini, maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di tanggal 10 itu juga dan bisa di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 kita menyembelih korban, menyembelih hewan korban. Alhamdulillah di masyarakat kita sudah sangat akrab untuk melaksanakan ibadah korban, di masing-masing jamaah sudah dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Jadi selagi kita mampu, selagi kita bisa, ya kita berkorban, menyembelih hewan korban ini setiap tahun. Selagi kita mampu, selagi kita bisa. Kalau toh tidak bisa setiap tahun, kalau kita bisa 2 tahun sekali, ya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali kok juga tidak mampu, ya 3 tahun sekali. Tidak 3 tahun sekali tidak mampu, ya monggo. Tapi kita berupaya bagaimanapun apapun keadaannya, setidak-tidaknya kita bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu ya sekali seumur hidup, ya setidak-tidaknya. Tapi kita berupaya. Nah, kaitannya dengan penyembelihan hewan kurban juga kita ikuti ketentuan-ketentuan. Kalau memang tidak bisa kita laksanakan di tempat pemotongan hewan sebagaimana dianjurkan, dan karena ini memang sangat sulit terbatasnya tempat-tempat pemotongan hewan, ya kita lakukan di tempat-tempat yang memungkinkan dengan tentu memperhatikan
protokol kesehatan. Kalau toh ini tidak mampu dilaksanakan, juga jangan abaikan untuk kurban ini. Kalau memang penyembelihan dan daging dibagikan pada saudara-saudara kita itu tidak mungkin, maka bisa kita berkorban, kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Bisa juga kita ikut berkorban melalui lembaga-lembaga kita yang sudah siap menyalurkan korban kita di Kaleng dan lain sebagainya. Intinya yang paling penting jangan lewatkan kesempatan kita untuk berkorban. Memang tidak ada amalan yang paling utama di hari Nahr itu kecuali mengalirkan darah. Itu yang utama, kalau itu bisa kita lakukan. Tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, ya apa yang bisa kita lakukan? Kita tetap melaksanakan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Kemudian kalau kita meniatkan diri untuk melakukan kurban, maka sebagai sahibul kurban dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku mulai hari ini tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti pelaksanaan penyembelihan kurban. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Ya, barangkali ini bisa kita jadikan dasar untuk kita sahibul kurban, bagaimanapun pelaksanaan kurban itu, untuk menahan diri tidak memotong, mencabut rambut maupun kuku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu amal soleh yang hendaknya kita lakukan di bulan Dzulhijjah itu, dan tentu saja ada yang mesti kita teruskan di bulan-bulan berikutnya. Di Muharram nanti kita juga masih bulan Hurum, sehingga di 3 bulan Hurum ini kita memperbanyak amal soleh itu, dan khusus pada pagi hari ini kita lebih fokus mengutamakan memperbanyak amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bagaimana disampaikan Pak Agung tadi, ya kalau bisa kita lakukan semuanya apa yang disyariatkan. Kalau tidak ya sebagiannya, tapi jangan sampai kita tidak melakukan sama sekali. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, tetap sehat, dan kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan kita bersama. Terima kasih. Kalau masih ada diskusi, dipersilahkan Pak Agung. Sementara kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian pagi hari ini terkait dengan amaliyah di awal bulan Dzulhijjah khususnya antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, bahkan tentu juga sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Di antara banyak amaliyah itu tentu kalau kita bisa laksanakan semuanya adalah utama. Tetapi kalaupun mungkin tidak bisa semuanya kita laksanakan, maka sedapat mungkin kita maksimalkan untuk bisa melaksanakan. Baik yang sifatnya amaliyah berupa ibadah jamaah tadi, meskipun kita tidak bisa berjamaah langsung, kemudian sedekah, kemudian memperbesar zikir, takbir, tahlil, dan seterusnya, itu monggo masing-masing kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemauan kita untuk bisa kita laksanakan. Barangkali itu untuk pagi hari ini, dan sekali lagi kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita diberikan kesehatan, kemudian saudara-saudara kita yang sakit juga diberikan kesembuhan, saudara-saudara kita yang kemudian menjadi tenaga kesehatan atau relawan juga, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di relawan, itu juga diberikan kekuatan untuk bisa bersama-sama melalui masa-masa sulit ini. Semoga Allah kemudian berikan segera jalan keluar, dan memang kita perlu mendukung ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah juga. Jelas pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan arahan kepada kita semuanya. Barangkali itu kita akhiri pada saat ini dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.